Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatila dari absen 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi larutan penyangga. Di gambar pertama ini saya memberikan hasil percobaan larutan A dan larutan B. Yang pertama, larutan A pH awalnya itu 5,00, setelah ditambahkan dengan sedikit asam menjadi 4,99. Lalu setelah ditambahkan dengan sedikit basa menjadi 5,01. Setelah pengenceran menjadi 5,00. Dan larutan B pH awalnya itu 8, setelah ditambahkan dengan sedikit asam menjadi 7,98, lalu setelah ditambahkan sedikit basa menjadi 8,01. Pengencerannya 5,00. Secara keseluruhan, tabel ini menyajikan bagaimana pH larutan A dan larutan B berubah setelah perlakuan penambahan asam, basa, dan pengenceran. Lalu, gambar kedua ini adalah ilustrasi yang menunjukkan proses pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah. Singkatnya, pembuluh darah mengangkut sel darah merah dan di dalam setiap sel darah merah itu terdapat molekul hemoglobin. Gambar ketiga ini menjelaskan bagaimana tubuh kita menghasilkan energi dari makanan. Yang pertama, glukosa atau simbolnya G. Ini dari makanan masuk ke dalam mitokondria, pabrik energi sel. Di sana, glukosa diubah menjadi ATP, yaitu energi yang siap digunakan sel, serta air H2O dan karbon dioksida CO2 sebagai produk sampingan. Karbon dioksida ini kemudian diangkut oleh sel darah merah HHB+ di pembuluh darah untuk dibuang dari tubuhnya. Sementara ATP didistribusikan ke seluruh sel untuk berbagai aktivitas. Singkatnya, ini adalah proses mengubah gula menjadi energi yang kita gunakan dan membuang limbahnya. Dari data di tabel tersebut, terlihat bahwa baik larutan A maupun larutan B menunjukkan perubahan pH yang sangat kecil, hanya 0,01 atau 0,02. Ketika ditambahkan sedikit asam atau basa, untuk larutan A, pH-nya juga tidak berubah setelah pengenceran. Ini adalah ciri khas dari larutan penyangga. Lalu, tabel ini menjelaskan mengenai komponen-komponen utama dalam larutan penyangga atau buffer solution yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya yaitu campuran CH3COOH, asam asetat, asam lemah, dan CH3CONA, natrium asetat, dan garam. CH3COH terionisasi sebagian menjadi CH3COO-, basa konjugasi, dan H+. CH3CONA terionisasi sempurna menjadi CH3COO- dan Na+. Kehadiran basa konjugasi CH3COO- dari garam membantu menetralkan H+ yang berlebihan, sedangkan asam lemah CH3COOH membantu menetralkan OH- yang berlebihan sehingga pH larutan relatif lebih stabil. Lalu yang kedua, penyangga basa. Terdiri dari basa lemah dan garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemahnya tersebut. Contohnya campuran NH3 amonium basa lemah dan NH4Cl amonium klorida dan garam. NH3 bereaksi dengan air yang membentuk NH4+, asam konjugasi, dan OH-, NH4 NH4Cl terionisasi sempurna menjadi NH4+ dan Cl-. Kehadiran asam konjugasi NH4+ dari garam membantu menetralkan OH- yang berlebihan, sedangkan basa lemah NH3 membantu menetralkan H+ yang berlebihan sehingga pH larutannya lebih relatif stabil. Secara singkatnya, larutan penyangga bekerja dengan adanya pasangan asam basa konjugasi yang mampu menyerap kelebihan ion H+ atau OH- sehingga perubahan pH dapat diminimalkan. Gambar tersebut menjelaskan mengenai tentang prinsip kerja larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah, yaitu contohnya CH3COOH, dan garam dari asam lemahnya tersebut, contohnya itu CH3CONA. Ketika asam lemah berdisosiasi, ia menghasilkan ion H+ dan basa konjugasi CH3COO-. Garam dari asam lemah juga menghasilkan basa konjugasi dalam jumlah banyak. Jika ditambahkan sedikit asam kuat, misalnya HCl,
Ke dalam larutan penyangga ini, ion H+ dari asam kuat akan bereaksi dengan basa konjugasi CH3CO- yang tersedia melimpah. Lalu, reaksi ini membentuk kembali asam lemah CH3COH sehingga konsentrasi H+ di larutan tidak banyak perubahan dan pH relatif lebih stabil. Singkatnya, larutan penyangga asam bekerja dengan menggunakan basa konjugasi untuk menetralkan tambahan asam menjaga pH tetap untuk konstan. Gambar tersebut menjelaskan mengenai prinsip kerja larutan penyangga basah. Yang pertama, secara singkatnya, gambar tersebut menunjukkan komponen larutan penyangga basah terdiri dari basa lemah NH4OH dan garamnya NH4Cl. Persamaan reaksi kesetimbangan untuk kedua komponen ini juga ditunjukkan, yaitu mekanisme penyangganya. Yang pertama, ketika ditambahkan sedikit asam kuat, asam H+ akan bereaksi dengan basa lemah NH3 yang dihasilkan dari disosiasi NH4OH membentuk NH4+. Hal ini menggeser kesetimbangan ke kiri, mencegah peningkatan signifikan konsentrasi pH+. pH tidak turun drastis. Ketika ditambahkan dengan sedikit basa kuat, basa OH- akan bereaksi dengan asam konjugasi NH4+ yang dihasilkan dari disosiasi NH4Cl membentuk NH3 dan H2O. Hal ini menggeser kesetimbangan ke kanan, mencegah peningkatan signifikan konsentrasi OH-. pH tidak naik drastis. Intinya, larutan penyangga basah mampu mempertanyakan pH-nya relatif stabil ketika ditambahkan sedikit asam atau basah karena adanya kesetimbangan antara basa lemah dan asam konjugasinya. Lalu di sini saya memberikan rumus menentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga basah. Sekian dari materi penjelasan saya mengenai larutan penyangga. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya yang kurang atau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.